Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Regina Sekarluf Tanugraheni, NIM 1803211000109, dan teman saya, Muhammad Yunus Solehudin, NIM 18031010119. Di sini kami akan menjelaskan tentang review dari kelompok kami dari jurnal Analisis Pendapatan dan Nilai Tambah pada Agroindustri Keripik Ubi di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Pada latar belakang penelitian, Kabupaten Aceh Utara merupakan penghasil komoditas ubi kayu. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan pengganti padi yang dapat dibudidayakan dalam lahan marginal. Namun, mengingat sifat dari setiap produk pertanian sendiri yaitu tidak tahan lama, maka peran agroindustri sangat dibutuhkan. Maka dari itu, industri pengolahan ubi kayu sedang dikembangkan sebagai pengolahan keripik ubi kayu untuk meningkatkan keawetan ubi kayu sehingga layak dikonsumsi dan memperoleh nilai jual yang lebih tinggi di pasaran. Pengembangan olahan ini khususnya dilakukan di Kecamatan Tanah Luas, di mana berada pada urutan 6 di antara 27 kecamatan lainnya sebagai penghasil ubi kayu di Kabupaten Aceh Utara. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat mengetahui lebih lanjut mengenai nilai tambah dari ubi kayu sebagai bahan baku pembuatan keripik ubi kayu pada agroindustri Bapak Fadli di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Teori pendukung. Pada jurnal yang membahas tentang nilai tambah ubi kayu didukung oleh beberapa teori. Pertama, menurut Prasasto, pada tahun 2008, ubi kayu juga dapat dijadikan sebagai bahan makanan pengganti. Misalnya, keripik ubi kayu. Pembuatan keripik ubi kayu ini merupakan salah satu cara pengolahan ubi kayu untuk menghasilkan suatu produk yang relatif awet dengan tujuan untuk menambah jenis produk yang dihasilkan. Ini berarti bahwa ubi kayu sendiri bisa dikembangkan menjadi produk yang lain. Artinya, ubi kayu bisa menambah nilai gunanya. Sedangkan menurut Tarigan pada tahun 2004, nilai tambah didapatkan dari nilai produk akhir dikurangi biaya antara atau intermediate cost yang terdiri dari biaya bahan baku dan bahan penolong dalam melakukan proses produksi. Dalam nilai tambah, terdapat beberapa biaya yang harus kita perhatikan. Di antaranya mengenai tentang biaya produksi, biaya penerimaan atau pendapatan kita, dan berapa sih biaya keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, untuk mengetahui itu semua, terdapat rumus nilai tambah ubi kayu. Yang pertama, untuk mengetahui total biaya yang dibutuhkan, itu ada TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TC sebagai biaya total yang kita butuhkan, TFC sebagai biaya tetap dalam mengelola ubi kayu menjadi keripik ubi kayu, dan TVC adalah biaya variabel usaha pengolahan ubi kayu menjadi keripik ubi kayu. Nah, sedangkan untuk mengetahui penerimaan atau pendapatan kotor kita bisa melalui dengan rumus TR sama dengan Q kali P, di mana TR sebagai penerimaan total usaha kita, P sebagai harga produk ubi kayu kita, dan Q sebagai jumlah produk ubi kayu yang akan kita jual. Nah, untuk mengetahui keuntungan, nilai keuntungan yang akan kita dapatkan dari nilai tambah ini adalah dengan rumus P sama dengan TR dikurangi TC, di mana total biaya dikurangi pendapatan atau penerimaan kotor kita. Itulah yang akan kita ketahui tentang keuntungan dari nilai tambah ubi kayu tersebut jika diolah menjadi keripik ubi kayu. Pada metode penelitian, yang pertama adalah lokasi dan ruang lingkup penelitian, di mana penelitian ini telah dilakukan di Kampung Jeumpap, Bargang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Pemilihan lokasi karena terdapat salah satu agroindustri pengolahan ubi kayu menjadi keripik.
Yang kedua, jenis dan sumber data. Di mana ada dua jenis sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh langsung dari produsen ubi kayu dan pengrajin ubi kayu, serta pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada data kedua yaitu data sekunder, di mana merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait, berupa dari data dari BPS, Dinas Pertanian, instansi terkait lainnya, dan berbagai media cetak, media online, dan beberapa literatur dari buku yang berkaitan tentang penelitian ini. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan tenaga kerja agroindustri keripik ubi kayu di Gampong Jeumpa, Bergang, Kecamatan Tanah Luas. Sedangkan yang menjadi sampel adalah pemilik agroindustri keripik ubi kayu dan seorang pekerja pada agroindustri keripik ubi kayu. Yang keempat, ada metode analisis data, di mana metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, menghitung keuntungan usaha pengolahan ubi kayu menjadi keripik. Yang kedua, menghitung nilai tambah keripik ubi kayu. Dapat dilihat pada tabel hasil penelitian bahwa nilai produk akhir yaitu sebesar Rp8.900.000. Yang kedua, nilai bahan baku yaitu sebesar Rp2.905.000. Yang ketiga, jumlah bahan baku yaitu 1.000 kilo. Yang keempat, biaya penolong sebesar Rp500.000. Yang kelima, biaya penyusutan sebesar Rp357.500. Yang keenam, biaya antara yaitu sebesar Rp3.405.000. Yang ketujuh, nilai tambah bruto sebesar Rp5.495.000. Yang kedelapan, nilai tambah neto sebesar Rp5.237.500. Yang kesembilan, nilai tambah per bahan baku yaitu sebesar Rp5.495. Di mana keseluruhan jumlah total yaitu sebesar Rp26.805.495. Analisis nilai tambah pada jurnal ini meliputi yang pertama, nilai tambah bruto, di mana merupakan dasar dari perhitungan nilai tambah neto dan nilai tambah per bahan baku. Besarnya biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp3.405.000 yang diperoleh dari penjumlahan antara bahan baku dan biaya penolong, yang masing-masing sebesar Rp2.905.000 dan Rp500.000, di mana semakin besar biaya antara maka nilai tambah bruto yang diciptakan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin besar nilai tambah maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. Nilai tambah neto pada pengolahan ubi kayu sebesar Rp5.237.500 diperoleh dari selisih antara nilai bruto sebesar Rp5.495.000 dan biaya penyusutan sebesar Rp3.575.000. Yang ketiga, nilai tambah per bahan baku keripik ubi kayu pada agroindustri ini yaitu sebesar Rp5.495 per kilogram. Artinya, untuk setiap 1 kilogram bahan baku ubi kayu yang digunakan dalam produksi dapat memberikan nilai tambah bahan baku sebesar Rp5.495. Besar nilai tambah tersebut diperoleh dari nilai tambah bruto dibagi dengan jumlah bahan baku yang digunakan. Perbedaan antara jurnal 5 dengan jurnal 1 yaitu berada pada perhitungan nilai tambah, di mana pada jurnal 5 menggunakan nilai bruto, sedangkan pada jurnal 1 menggunakan metode perhitungan nilai tambah yang ada pada metode Hayami. Pada jurnal 5, perhitungan analisis nilai tambah hanya berhenti pada perhitungan nilai bruto, di mana nilai bruto sendiri sebenarnya sama saja dengan perhitungan pada nilai tambah dengan metode Hayami. Sedangkan pada jurnal 1, perhitungan analisis nilai tambah
dilakukan hingga proses perhitungan keuntungan. Pada tabel hasil penelitian, jurnal pembanding yang membahas tentang nilai tambah produksi keripik pisang cakra yang menggunakan metode Hayami, di mana perhitungannya sebagai berikut. Output yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan sebagai kode B, tenaga kerja dikodekan C, faktor konversi dinamakan kode D yang didapatkan dari hasil pembagian A dibagi B. Koefisien tenaga kerja dikodekan sebagai E, yang dimana didapatkan dari hasil C dibagi B. Harga output dikodekan F, upah rata-rata dikodekan G, harga bahan baku kode H, sumbangan input lainnya kode I, nilai output dikodekan J, dan didapatkan dari hasil perkalian kode D dikali kode F. Nilai tambah dikodekan K, didapatkan dari hasil pengurangan kode J dikurangi kode H dikurangi kode I. Rasio nilai tambah dikodekan L dan didapatkan dari hasil pembagian K dibagi J dikali 100%. Pendapatan tenaga kerja dikodekan M dikali M berasal dari perkalian E dikalikan dengan G. Bagian tenaga kerja dikodekan N%, didapatkan dari hasil pembagian M dibagi dengan K dikali 100%. Sedangkan keuntungan dikodekan sebagai O, didapatkan dari perkalian antara kode K dikali dengan kode M. Bagian keuntungan dipresentasikan kode P, didapatkan dari hasil kode O dibagi kode J dikalikan 100%. Sedangkan margin dikodekan Q, didapatkan dari pengurangan J dikurangi H. Pendapatan tenaga kerja dikodekan R%, didapatkan dari M dibagi Q kali 100%. Sumbangan input lain S% sama dengan I dibagi L dikali 100%. Sedangkan persentase keuntungan dikodekan T% sama dengan O dibagi T kali 100%. Nah, pada hasil penelitiannya didapatkan hasil sebagai berikut ini. Output yang dihasilkan sebanyak 32, bahan baku yang digunakan sebanyak 40, tenaga kerja yang digunakan sebanyak 3, faktor konversi sebesar 0,8, koefisien tenaga kerja sebesar 0,075, harga outputnya sebesar 115.500.000, upah rata-rata 20.000, harga bahan baku 15.000, sumbangan input lain 2.539.1 rupiah, nilai outputnya 92.400 rupiah, nilai tambahnya 74.861 rupiah, rasio nilai tambahnya 81%, pendapatan tenaga kerja 1.500 rupiah, bagian tenaga kerja 3%, keuntungannya 73.361 rupiah. Bagian keuntungannya 100%, marginnya 58.361. Pendapatan tenaga kerjanya 3%, sumbangan input lainnya 3,134%, dan keuntungannya 126%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada agroindustri keripik ubi kayu di Gampong Jeumpa Berhang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, agroindustri pengolahan keripik ubi kayu memberikan keuntungan yang diterima adalah sebesar Rp4.340.625 per 5 kali proses produksi selama 1 bulan. Yang kedua, nilai tambah yang dinikmati pengusaha dari agroindustri sebesar Rp5.495 per kilogram bahan baku yang dimanfaatkan. Nilai tambah ini merupakan keuntungan yang didapatkan oleh agroindustri keripik ubi kayu dalam 1 kilogram penggunaan bahan baku. Yang ketiga, dengan adanya agroindustri pengolahan ubi kayu menjadi keripik ubi kayu, memberikan keuntungan tersendiri bagi petani ubi kayu.
di mana petani dapat menjual ubi kayu secara borongan kepada industri keripik ubi kayu dengan harga yang lebih tinggi. Dan pengolahan dapat memberi nilai tambah yang dapat menaikkan nilai jual produk. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.